Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS tanggal 11 Agustus. Mari kita simak perkembangan terbaru Taifun Podul. Badan Cuaca Pusat menyampaikan saat ini Taifun bergerak menuju perairan timur Taiwan dan menunjukkan tanda-tanda penguatan intensitas. Jika jalurnya tak berubah, Taifun diprediksi akan masuk lewat kawasan Hualien dan Taitung. Peringatan darat akan dikeluarkan paling cepat besok siang. Wilayah Taipei Raya pagi ini diselimuti cuaca cerah dan terik, suhu di kota Taipei dan New Taipei bahkan mencapai 36 derajat Celcius. Namun Taifun Skaralingan Podul saat ini terus mendekati Taiwan dan berpotensi melintasi Pulau Taiwan. Badan Cuaca Pusat CWA mengatakan jika jalur Taifun tidak berubah, peringatan laut akan diumumkan paling cepat Senin larut malam hingga Selasa pagi. 那至于入境的期间呢，如果以现在的路径没有更动来讲的话呢，那大概会落在明天的中午前后。 Taifun Podul saat ini sudah mencapai batas teratas pada skala ringan dan berpotensi menguat menjadi skala menengah. Pakar meteorologi memperkirakan Hualien dan Taitung berpotensi menjadi lokasi masuknya Taifun dengan dampak terkuat pada hari Rabu. Meskipun radius Podul relatif kecil, ancaman angin kencang dan hujan lebat tetap tidak bisa diremehkan. CWA menyatakan Taiwan akan diguyur hujan pada Rabu, terutama di daerah Hualien, Taitung, dan kawasan pegunungan di wilayah selatan. Warga perlu mewaspadai hujan lebat hingga sangat deras dan disarankan untuk melakukan persiapan menghadapi Taifun. Mengingat jalur dan kekuatan Taifun masih belum pasti, masyarakat juga diimbau untuk terus memantau informasi terbaru yang dirilis oleh CWA. Aparat kepolisian kota Taipei belum lama lalu memeriksa sebuah mobil yang mencurigakan. Namun tak diduga 3 PMA kaburan di kursi belakang tiba-tiba melarikan diri. 2 warga heroik langsung terjun dalam upaya pengejaran dan berhasil menangkap 2 dari 3 PMA ilegal tersebut. Sedangkan satunya lagi lolos dari kejaran dan sedang diburu polisi saat ini. Polisi menghentikan sebuah mobil mencurigakan. Tiba-tiba 3 pria di dalam mobil langsung membuka pintu dan melarikan diri. Salah satu tersangka berhasil ditangkap setelah bersembunyi di semak-semak. 2 warga heroik bergabung dalam upaya pengejaran. Salah satunya mengejar dengan motor dan tidak sengaja terserempet, mengakibatkan patah tulang di bagian tangannya. Saat ini satu tersangka masih berstatus buron. Statistik Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan jumlah PMA yang kehilangan kontak hingga Juni tahun ini telah melampaui 93.000 orang. Ditjen Imigrasi Nasional dan Kepolisian terus memperkuat upaya penertiban. Dalam rangka mengobati rasa rindu PMI dan imigran baru terhadap kampung halaman, Departemen Ketenagakerjaan menyelenggarakan Festival Budaya Pekerja Migran Indonesia tahun 2025 di alun-alun Balai Kota New Taipei pada Sabtu lalu dengan mengundang grup musik Gigi. Selain pertunjukan musik dan tari-tarian, acara juga dimeriahkan oleh sejumlah stand. Peserta yang hadir diperkirakan mencapai lebih dari 5.000 orang. Cuaca pengap dan hujan gerimis sama sekali tidak menyurutkan semangat ribuan pengunjung yang memadati alun-alun Balai Kota New Taipei pada Sabtu lalu. Lebih dari 5.000 PMI dan kalangan imigran baru datang dari berbagai tempat untuk menghadiri pesta musik tahunan ini. Ada yang sudah tiba sejak pagi untuk mengincar posisi ideal dengan kualitas pemandangan terbaik. Tidak sedikit pula yang membawa lansia dengan kursi roda untuk ikut menikmati acara meriah ini. Happy karena di sini juga banyak hiburan, pengen hiburan juga. Cuma ya dengan kedatangan artis kayak gini kita itu sekali-kali juga terhibur. Selain stand yang menjajakan produk makanan ringan khas Nusantara dan batik bercorak Indonesia, Departemen Ketenagakerjaan juga menempatkan stand layanan pangkas rambut gratis, sarana pijat oleh staf tunanetra, dan sosialisasi hukum ketenagakerjaan agar para PMI dapat memahami peraturan yang berlaku sambil berburu kuliner dan menikmati hiburan di lokasi acara. Semangat banget dong. Suka dari dulu suka banget. Lagu-lagunya juga enak-enak juga, bandnya juga legend juga. Sangat senang sekali karena jarang-jarang melihat band Indonesia yang kesini. Menjelang sore hari, kemeriahan acara pun mencapai kulminasinya lewat penampilan grup musik Gigi yang diundang secara khusus untuk mengisi acara pada tahun ini. Lewat lirik 10 tembang lagu yang akrab di telinga para pendengar, grup band Gigi berhasil membuat para PMI di Taiwan hanyut dalam nostalgia sekaligus mengobati rasa rindu mereka terhadap kampung halamannya. Tarif resiprokal yang diberlakukan terhadap Taiwan menjadi topik pembicaraan paling hangat.
Para pelaku industri berharap agar pemerintah memberikan penjelasan terperinci. Namun komunitas industri manufaktur khawatir bahwa tarif kumulatif di atas 20% ini akan membawa dampak serius terhadap industri tradisional yang akhirnya berpotensi memicu eksodus dan pengangguran berskala besar bila pemerintah tidak segera merumuskan strategi antisipatif. Amerika Serikat resmi memberlakukan tarif resiprokal pada tanggal 7 Agustus pukul 12 siang. Saat ini, selain tarif sementara sebesar 20%, Taiwan juga harus menanggung tarif MFN yang semula dikenakan pada komoditi ekspor, sehingga tarif realnya mungkin melebihi 20%. Presiden Institut Penelitian Ekonomi Chung Hua menyatakan tarif yang tidak bersifat kumulatif adalah pengecualian. Saat ini, hanya Uni Eropa dan Jepang yang berhasil memasukkan klausal tanpa tarif kumulatif dalam perjanjian saat negosiasi. Berhubung Taiwan tidak merampungkan negosiasinya, tarif yang berlaku mengikuti prinsip umum dan tidak bisa menggunakan pengecualian tersebut. 这个代价如果太高的话，台湾社会愿不愿意接受？国会审议的时候会不会有变数？那个就变成另外一个问题啊。 Kantor Urusan Perdagangan Yuan Eksekutif juga memberikan respons bahwa keputusan Presiden AS telah dijelaskan pada konferensi pers 4 April lalu, di mana produk ekspor Taiwan ke AS akan dikenakan tarif resiprokal tambahan untuk negara distintif di luar tarif yang sudah berlaku. Mereka juga menegaskan instansi pemerintah selanjutnya akan memberikan penjelasan terbuka yang disertai dengan informasi akurat. Saat ini, tarif resiprokal AS terhadap Taiwan mencakup tarif kumulatif 20% ditambah tarif yang sudah ada. Industri tradisional bakal menjadi sektor paling terdampak parah. Komunitas industri manufaktur menyatakan tarif kumulatif ini berbeda dari perkiraan awal sehingga mendesak pemerintah untuk menstabilitaskan pasar, menghindari kebijakan yang dapat memicu relokasi kapasitas produksi secara besar-besaran, serta membantu industri melakukan penyesuaian lebih awal. Gempa 6,1 SR mengguncang Turkiye tanggal 10 sekitar pukul 8 malam. Epicentrum gempa berkedalaman 11 km ini berada di Provinsi Balıkesir di kawasan barat. Sekitar 10 bangunan ambruk dan sebagian warga terjebak di antara reruntuhan. Jumlah korban berhasil diselamatkan, namun gempa kali ini telah menelan sedikitnya 1 korban jiwa. Gempa berkekuatan 6,1 skala Richter mengguncang Balıkesir, Turkiye pada 10 Agustus, menewaskan 1 orang, melukai banyak lainnya, dan merobohkan lebih dari 10 bangunan. Upaya penyelamatan korban reruntuhan masih berlangsung. Guncangan terasa hingga Istanbul yang berjarak sekitar 200 km dari epicentrum. Beberapa gempa susulan terjadi dengan kekuatan terbesar 4,6 SR. Turkiye yang terletak di zona patahan aktif merupakan salah satu negara dengan aktivitas gempa tertinggi di dunia. Pada 2023, gempa 7,8 SR di sana menewaskan lebih dari 53.000 orang dan menghancurkan ratusan ribu bangunan. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita susul lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.